Apakah Anda tidak pernah mendapat kesulitan untuk dipercaya? Ini orang tidak mengerti mengenai Indonesia, nasionalisme tidak bisa dipakai. Berarti Anda sebetulnya bukan kartunis, tapi komunikator sosial. Sebenarnya saya muak dengan politik. Selamat berjumpa pada Wimar Show di stasiun televisi kesayangan Anda. Ada yang bilang bahwa orang tuh lebih arif kalau dia melihat ke belakang, bahwa hindsight is always wise, ya. Jadi sekarang Ibu Helena mengamati ini karena Ibu sudah sukses di dunia korporat, atau andai kata Ibu belum sukses, apa pikirannya akan sama kira-kira? Untuk orang yang baru mulai, apakah bisa berpegang pada konsep-konsep pemenang ini? Oh, tentu itu bisa dilakukan bagi konsep pemenang itu bagi siapa saja, tidak hanya bagi mereka yang sudah menduduki posisi tertentu dalam menghadapi tantangan hidup, dalam memiliki visi dalam hidup. Mungkin saya besok pengen paling tidak bisa menjadi sekretaris di perusahaan ini, atau setelah masuk paling tidak saya ingin belajar sesuatu yang baru, ingin belajar mengenai IT, ingin belajar mengenai komunikasi. Pada dasarnya prinsipnya semua manusia itu ingin mengembangkan diri. Saya rasa pada mereka memiliki talenta yang sebenarnya tidak mereka sadari. Dan prinsip inilah mengapa kami bawa mendalam buku ini, ingin mengungkapkan bahwa setiap orang itu harus mencoba melihat ke dalam diri sendiri. Apa sebenarnya yang kekuatan di dalam dirinya sendiri. Dia mungkin tidak menyadari bahwa sebenarnya dia mempunyai kekuatan misalnya untuk menulis, untuk melukis, atau dalam berbicara, berkomunikasi, atau apapun itu sebenarnya, fotografi. Jadi semua itu punya jalur masing-masing dan kekuatan masing-masing. Masing-masing orang perlu memikirkan di dalam dirinya sendiri, kira-kira kekuatan itu ada di mana, dan mencoba membangun dari kekuatan itu sendiri. Jadi konsep sukses bukan hanya milik orang-orang yang ada jabatannya. Setiap orang tanpa jabatan pun harus memiliki konsep seperti ini. Dan orang sukses harus punya kualitas, Ibu bisa menulis, bisa bicara, bisa mengartikulasikan, ya. Iya. Nah, Ibu bilang tadi mulai dengan dulu punya blog, ya. Iya. Sekarang buku ini akan dijadikan bagian dari blog supaya interaktif misalnya. Iya. Akan membuat site berdasarkan buku ini, nggak, website? Sementara kita punya Facebook untuk buku ini, ada Facebook page untuk buku ini, dan kita coba kembangkan ke seterusnya. Sebenarnya kita ingin coba ke company-company untuk memberikan inspirasi kepada karyawan-karyawan juga, di samping ke masyarakat daerah yang lebih luas. Tapi tentunya dalam visi ke depan saya masih ingin menulis buku-buku yang lainnya. Masih punya banyak ide-ide yang ada di kepala yang tinggal menunggu dituangkan dan waktu yang tepat, Oke, bicara ingin menulis, ya. Saya bisa menghayati karena saya juga pengen menulis tapi nggak bisa-bisa aja nulis buku, ya. Nah, kalau Ibu Helena itu bilang jelas saya bisa nulis karena saya orang komunikasi. Tapi jenis bahasa yang digunakan dalam komunikasi formal itu apa memang bisa dipakai juga untuk menulis suatu buku? Kalau di dunia korporat memang sangat very official karena itu siaran pers dan semuanya. Tetapi kalau dalam blog dan buku saya mencoba membumikan bahasa itu agar bisa diterima oleh semua orang. Pada waktu saya awal-awal menulis blog, saya memang sempat diprotes oleh sahabat-sahabat. Iya, saya pikir kalau korporasi besar agak mengawasi, ya, bagaimana orang di sosial media. Di sosial media, jadi agak sedikit high. Tapi saya coba membumikan dengan kata-kata yang lebih sederhana. Tapi yang paling indah itu menulis adalah bila keluar dari hati atau jiwa, Pak W. Jadi menulis itu ternyata berarti memang surat bisa. Cinta dong paling indah. Iya, gitu. Surat cinta tapi topiknya beda, bukan yang cintanya cinta macam-macam. Tetapi it has come from the heart. Itu enak sekali menulisnya, lancar, dan it touches the heart, the soul. Saya pengen apa yang saya tulis, kata-kata yang saya tulis itu bisa langsung menyentuh soul dari setiap orang yang membacanya. So you enjoyed writing the book? Actually, I enjoy writing, tapi karena kita menulis bertiga, jadi kita harus menyatukan
gaya bahasa Lain kali bertiga. sendiri aja dong, Helena. Nah iya, mungkin lain Atau kali berdua saya sama coba saya, sendiri kayak atau gitu. dengan W dan aku tunggu undangannya W. Jadi kita bisa menulis bareng. Aneh nggak di dunia korporat posisi senior Helena, ada orang menulis buku bestseller ini kalau nggak salah ya. Ini sekarang. Iya. Aneh nggak? Aneh nggak di Indonesia? Nggak tahu, menurut W aneh nggak? Aneh. Aneh ya? Setahu saya nggak ada yang lain karena orang kalau bekerja dalam satu struktur organisasi yang sangat kompetitif, takut sekali bikin salah nanti salah nulis dia akan tergeser. Iya. Apakah Ibu tidak takut secara tidak sadar meng-offend ya, menyinggung orang tertentu? Tidak, karena saya memikirkan dalam setiap melakukan hal apapun ini mungkin yang kita sebut personal branding and corporate branding. Saya merepresent a big corporation dengan brand yang dengan reputasi yang luar biasa. Jadi setiap langkah apapun yang saya harus lakukan has to represent the brand also. Nah, dalam konsep menulis buku inspiratif ini bagi saya adalah ini adalah sesuatu yang sejalan bahwa saya mempunyai aspirasi personal yang bisa juga saya tuangkan asal tidak bersinggungan dengan korporasi. Jadi boleh dibilang saya I try to establish a little bit of my own brand. Jadi here. di sana ada brand 3 huruf, sekarang mau bikin brand Helena Abidin. Iya. Bagus tuh minyak wangi atau fashion atau enggak. enggak, bukan ke situ bukan ya. ke sana. Tetapi hal-hal yang bisa saya bagi dalam pengalaman hidup kepada masyarakat yang lebih luas. Saya kira orang Indonesia 200 juta lebih cukup banyak. Mereka tidak bisa semua hanya baca yang buku bahasa Inggris yang too high sophisticated. We have a lot of people yang butuh inspirasi. Tapi Ibu Helena barangkali nulisnya dalam bahasa Inggris terus diterjemahkan bahasa Indonesia. Enggak, bahasa ya? Indonesia. Bagus The basic juga. is bahasa Indonesia. We'll have a break. Kita akan break dulu untuk melanjutkan pembicaraan dengan Helena Abidin.